Siti Nurhayati yang biasa dipanggil Nur membuka jendela kos-kosan kecilnya di gang sempit tak jauh dari Pasar Wonosobo. Udara lembab merayap masuk, menyelip di sela gorden, membawa bau tanah basah semalam dan aroma kopi tubruk dari warung ujung jalan. Di bawah sana, deru motor pelan-pelan mengisi pagi. Langkah para ibu menenteng sayur dan suara anak-anak yang tertawa sebelum berangkat sekolah. Pagi di kota kecil ini selalu begitu, tidak pernah tergesa. Seolah waktu pun ingin duduk sebentar, menunggu sisa kabut di perbukitan. Dieng benar-benar terangkat. Di tepi cermin, Nur memperbaiki jilbab, lalu menatap sebentar papan gabus tempat ia menempelkan kata tangent catatan kecil, jadwal kuliah, deadline tugas, dan sekarik kertas bertuliskan tangan Ayu Lestari sahabatnya sejak SMA. Jangan lupa makan, Nur. Nanti siang kita cisil pola kebaya. Tulisan itu sudah agak pudar, tapi hangatnya masih sama. Kenangan pun mengalir. Lorong sekolah berbau kapur tulis. Deretan mesin jahit di kelas keterampilan. Dan Ayu yang selalu bersinar tiap kali membentangkan kain. Di usia belasan mimpi mereka sederhana. Setelah lulus kuliah, buka butik kecil menjahit kebaya pengantin untuk teman-teman. Ayu selalu berkata, biar ibu-ibu di kampung tidak perlu jauh-jauh ke kota, ya Nur. Nur hanya tertawa waktu itu, tetapi diam-diam ia percaya, jika ada yang bisa mewujudkannya, itu Ayu. Jam menunjukkan mendekati 8. Perut Nur berkeruyuk, dan pikiran langsung melompat ke satu tempat, warung soto Pak Suroyo. Warung itu berdiri di sudut jalan dekat pasar, atap sengnya tua, kursi-kursinya dari kayu, catnya mengelupas di beberapa sisi. Di pagi hari, uap kuah soto selalu menari keluar dari panci besar, membawa wangi daun bawang dan bawang goreng. Nur turun menyapa penjaga kos, lalu melangkah di jalan yang becek. Kaba yang dijemur di teras tetangga tampak merah basah. Seekor kucing meringkuk di bawah bangku. Ibu-ibu menawar harga sayur dengan nada separuh berkanda, separuh serius ritme yang menghadirkan keakraban sendiri. Ayu sudah duduk duluan ketika Nur tiba. Ia melambaikan tangan tinggi-tinggi, senyumnya seperti biasa, membuat sekeliling terasa lebih terang. Lambat lagi, ya, Nona. Godanya saat Nur menarik kursi. Maset kabut. Nur membalas, pura-pura berbisik. Mereka tertawa, dan tawa itu datar lebar tenang tercampur dengan denting sendok, seruan pembeli, dan suara radio tua di pojok warung yang memutar lagu lawas. Pak Suroyo menghampiri, membawa 2 mangkuk soto yang kuahnya bening, hangat mengepul. Banyak daun seledri, ya, Pak, pinta Ayu, seperti biasa. Ia selalu menyukai sentuhan segar pada suap terakhir. Sedangkan Nur lebih suka menaburkan perasan jeruk nipis agak banyak agar kuahnya terasa naik. Di meja, ada sambal, kecap, dan kerupuk kecil dalam toples kaleng. Nur mengambil sedikit sambal hanya seujung sendok sebab lidahnya manja pada pedas. Kamu tetap penakut soal sambal? Ayu menggoda lagi. Aku menjaga wibawa. Jawab Nur. Lagi-lagi mereka tertawa. Percakapan pun mengalir ke hal-hal yang lahir dari keseharian. Skripsi kakak tingkat yang belum kelar juga, dosen galak yang diam-diam suka humor bapak-bapak, dan proyek kecil Ayu yang membuat Nur bangga sebuah kebaya sederhana yang dijahit rapi untuk sepupunya. Dia sampai nangis, Nur, cerita Ayu, memutar-mutar sendok, katanya pertama kali merasa cantik. Nur menatap sahabatnya itu lama. Dan betapa mudah untuk percaya bahwa tangan Ayu memang diciptakan untuk merapikan yang kusut, menemukan bentuk yang anggun dari selembar kain. Kalau nanti aku nikah, kata Nur, setengah sungguh setengah berkanda, gamisnya kamu yang jahit ya. Ayu mengangkat alis, memblocking wajah dramatis. Gratis atau bayar? Nur pura-pura menimbang. Gratis, tapi ada tip kopi tubruk sumur hidup. Ayu menepuk meja pelan, tertawa sampai matanya menyipit. Kamu ini, gumamnya, tetapi mata itu, mata yang penuh cahaya jelas mengatakannya, bahkan sebelum bibirnya mengungkapkannya. Tiba-tiba, radio di sudut warung mengabarkan ramalan cuaca. Siang nanti mungkin turun hujan lagi, dan suhu bakal turun menjelang sore. Di luar, angin yang membawa bau serbuk kayu dari bengkel dekat pasar menyelinap sebentar, menggoyang tirai plastik di pintu warung. Nur menyeka embun tipis di gelas tehnya, merasa hari ini seperti hari-hari lain yang biasa aman dan tertebak. Tetapi di dasar hati, ada garis halus yang tidak bernama.
Semakam firasat kecil yang bisa mungkul dari apa saja, barangkali dari suara sendok yang kali ini terdengar lebih nyaring, atau dari sorot mata Pak Suroyo yang sekilas terlihat lebih kosong ketika menerima uang kembalian. Ayu mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto pola kebaya yang masih ia koreksi. "Lihat ini," katanya, "aku mau coba teknik kerah yang berbeda. Biar lehernya kelihatan anggun, tapi tetap nyaman." Nur mendekat, bahunya menyentuh bahu Ayu. Wangi sabun cuci yang lembut tercium dari kerudung Ayu. "Kamu detail sekali," puji Nur. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" jawab Ayu, enteng. Ia mengembuskan napas, menatap keluar warung. "Kadang aku takut juga, Nur," katanya lebih pelan. "Takut mimpi kita cuma jadi obrolan di meja makan begini." Nur menggeleng perlahan. "Mimpi yang diulang-ulang sambil makan soto," ia menjawab. "Biasanya justru yang paling jadi." Setelah mangkuk mereka kosong, Ayu merapikan tisu, lalu mengambil dompet. Di warung, kebiasaan yang tak tertulis adalah meninggalkan tip kecil di dekat toples kerupuk. Ayu menaruh beberapa koin di sana, menggeser pelan seperti khawatir bunyinya mengganggu. Pak Suroyo mengangguk, wajahnya tetap sulit dibaka. Tidak dingin, tidak hangat, seperti papan kayu yang sudah terlalu lama kena matahari. "Makasih, Pak. You kept mereka serempak." Sama-sama jawabnya pendek. Dalam perjalanan keluar, Nur dan Ayu berjalan berdampingan melewati lorong pasar. Seorang bapak menimbang tomat, seorang ibu menawar cabai, seorang anak kecil memegang layang-layang yang setengah basah. Langit seperti kain abu-abu yang tidak jadi dijemur, menggantung rendah di atas kepala. Ayu menyelipkan lengan ke lengan Nur, gerakan kecil yang sudah menjadi kebiasaan sejak lama. "Kalau butik nanti buka," katanya tiba-tiba, "kita kasih nama apa?" Nur berpura-pura berpikir serius. "Kabut," ujarnya. "Karena dari kabut Wonosobo kita belajar melihat yang dekat dulu, baru berani bermimpi jauh." Ayu menatapnya 1 detik, lalu tertawa lagi. "Mbak penyair," godanya. Mereka berpisah di ujung gang. Ayu menuju bengkel jahit tempat ia magang beberapa jam sebelum kuliah siang. Nur kembali ke kos untuk mengambil buku. Di tangga, Nur menoleh, melihat Ayu mengikatkan rambutnya dengan jepit kecil bermotif bunga. Cahaya tipis yang berasal dari sela awan menyapu pipi Ayu, menampakkan lesung pipitnya. Ada sesuatu yang menenang dalam pemandangan sederhana. Itu semakam janji diam-diam bahwa hidup akan terus berjalan seperti ini. Makan pagi di warung soto, bercakap tentang pola kebaya, menunda cemas sampai hari menutup. Di kamar, Nur duduk menulis daftar kecil untuk sisa hari. Pinjam buku di perpustakaan, telepon ibu, kirim foto sketsa ke Ayu. Ia membuka ponsel, mengetik pesan, "Nanti sepulang magang mampir ke kosya, kopi tubruk menunggu." Pesan terkirim, Sentang 2. Nur tersenyum sendiri, lalu berdiri untuk menyapu lantai yang berdebu tipis. Di radio kecil miliknya warisan dari paman, suara penyiar menyapa lembut, membacakan kabar-kabar ringan. Jalan menuju Dieng agak lisin karena hujan. Pasar sayur buka lebih awal karena kiriman dari Temanggung. Ritme suara itu menyatu dengan ketukan hujan yang mulai jatuh lagi, rintik-rintik lebih rapat dari pagi. Nur menata buku di tas, memeriksa dompet, memastikan kunci tersimpan. Sebelum menutup pintu, ia sempat memandang keluar jendela. Kabut sudah turun lagi, tipis tapi pasti, seperti selendang yang diletakkan lembut di bahu-bahu rumah. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara adzan dari surau kecil, menyelinap di antara bangunan. Nur menunduk, menggumamkan doa pendek untuk hari yang baik, untuk mimpi yang tetap hangat, untuk sahabat yang selalu ada. Di siang yang tidak sepenuhnya terang itu, Wonosobo terus bernafas seperti biasa. Di pasar, tawar-menawar masih berlangsung. Di warung soto, uap kuah masih mengepul. Di bengkel jahit, mezine-mezin berderum halus, jarum bergerak naik turun, seperti detak-detik yang merapikan waktu. Dan di hati Nur, sesuatu menguat, keyakinan yang tidak diungkapkan, hanya dirasakan, bahwa hidup, seberapapun sederhana, punya caranya sendiri untuk mengalir ke arah yang baik. Ayu kembali ke warung itu menjelang sore, saat Nur sudah berada di kampus untuk rapat mendadak. Mereka saling berkabar singkat sekadar memastikan kaki-kaki hari masih menapak di jalur yang sama. Nur menutup ponsel, memasukkan ke tas, menatap papan tulis.
Di sela-sela suara dosen dan gesekan kursi, ia teringat lagi pada Kanda di meja sarapan, pada Kara Ayu menyebut butik Kabutom sambil terkikik pada mangkuk soto yang masih terasa hangat di telapak tangan. Sebelum senja turun sepenuhnya, Nur menyempatkan diri melewati depan warung untuk membeli kerupuk kecil kebiasaan yang entah sejak kapan menjadi ritual sederhana pengusir penat. Ia berdiri di luar sebentar, memandangi lampu kuning yang menyala di dalam, bayangan orang-orang yang duduk, dan siluet Pak Suroyo yang bergerak datar di balik kaca. Dunia tampak biasa-biasa saja, dan justru karena terlalu biasa, batin Nur merasakan sesuatu yang sulit diterjemahkan sejenis jeda yang tidak semestinya ada. Ia menepisnya. Hujan ingin turun lagi, dan ia belum sempat mengerjakan tugas. Nur melangkah cepat pulang, menenteng kerupuk di tangan, menahan rambutnya agar tidak diterbangkan angin. Di saku baju, ponselnya bergetar sekali, mungkin pesan dari Ayu, mungkin hanya notifikasi grup kuliah. Ia memutuskan membaka nanti saja. Malam turun pelan, lampu-lampu gang menyala. Radio di kamar menutup siaran dengan lagu yang pernah mereka dengar bersama di warung. Nur duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, mengulang diam-diam janji kecil yang tadi pagi dilontarkan sambil tertawa. Suatu hari, baju pengantinnya akan dijahit oleh tangan sahabatnya sendiri. Ia mengatupkan mata, membiarkan senyum tipis mengembang. Di luar, kabut merapat, menyembunyikan atap-atap rumah. Dan di tempat lain, waktu mungkin sedang menyiapkan sesuatu yang tidak seorang pun duga. Nur tak pernah menduga bahwa senyum itu akan menjadi salah satu kenangan terakhirnya tentang Ayu. Sore itu, langit Wonosobo ditutupi awan abu-abu yang berat, seolah sedang menimbang apakah akan menurunkan hujan atau sekadar menyelimuti kota kecil dengan mendung yang muram. Di kos, Nur duduk di tepi ranjang. Ponselnya bergetar pelan. Pesan dari Ayu Mungkul. Ajakan sederhana untuk bertemu di warung soto Pak Suroyo. Lama nggak mampir, Nur. Aku kangen, tulisnya diikuti emotikon senyum. Nur membaka, lalu mengetik balasan. Aku ada rapat mendadak di kampus, nyusul agak malam ya. Ia tak tahu bahwa keputusan singkat itu akan meninggalkan jejak yang berat di hatinya kelak. Di luar jendela, rintik hujan mulai turun, menimbulkan bayangan tipis di kaca. Nur meraih payung lipat dan buku catatan, tergesa-gesa menuju ruang pertemuan kampus. Sepanjang perjalanan, motor-motor melintas, klakson bersahutan, dan aroma gorengan dari pedagang kaki lima bercampur dengan bau aspal basah. Di antara keramaian itu, ia sempat menoleh ke arah jalan menuju pasar jalan yang juga mengarah ke warung soto. Ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat, semakam firasat samar, tapi ia menepisnya. Nanti setelah rapat, pikirnya. Ayu pasti sudah duduk di sana, menunggu dengan kerupuk di tangannya. Ayu, di sisi lain bersiap dengan semangat. Ia membawa tas kecil berisi buku pola dan sehelai kain yang hendak dipamerkan. Nanti Nur pasti terkesan. Gumamnya sambil bercermin. Ia mengenakan blas sederhana berwarna biru muda, rambutnya dikuncir rapi dengan jepit bunga kesukaannya. Hujan tidak menyurutkan niatnya. Ia melangkah keluar kos dengan langkah ringan. Beberapa tetangga sempat menyapanya, mengingat bahwa ia berkata ingin bertemu sahabatnya. Senyum ayu mereka, ia melambaikan tangan, lalu menghilang di balik tikungan menuju jalan utama. Di kampus, Nur mencoba fokus pada rapat yang membahas akar fakultas. Suara dosen dan teman-teman bergantian terdengar, tapi pikirannya melayang. Sesekali ia membuka ponsel, melihat tanda centang dua pada pesannya, tetapi tak ada balasan. Ia menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa Ayu sibuk makan soto sambil menunggu. Hujan makin deras, mengetuk-netuk centeng ruangan, seakan ikut mengingatkan bahwa sesuatu di luar sana sedang bergerak dengan ritme berbeda. Malam mulai merambat saat Nur kembali ke kos. Ia membuka pintu kamar Ayu, tapi ruangan itu kosong. Tirai setengah terbuka, lampu mati. Tas Ayu tidak ada. Ia memanggil pelan, "Ayu?" Tidak ada jawaban. Nur menunggu sebentar, mencoba berpikir positif. Mungkin Ayu mampir ke rumah temannya, mungkin ia masih di warung. Tetapi semakin lama, semakin terasa ada yang tidak wajar. Ponsel Ayu tidak aktif, pesan tidak terkirim, dan nomor teleponnya berdering lalu terputus. Perasaan dingin menjalari punggung Nur, membuat tangannya gemetar saat menggenggam gagang pintu. Tak lama,
Ia mengetuk kamar tetangga, bertanya apakah ada yang melihat Ayu. Seorang teman kos berkata terakhir melihat Ayu sore tadi, membawa tas kecil dan berkata ingin bertemu Nur. Dia kelihatan senang sekali, Nur, tambahnya. Nur mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. Ia berjalan keluar, melewati gang yang lisin, menyusuri jalan setapak sambil memanggil nama sahabatnya pelan, hampir berbisik, seolah takut mengganggu keheningan malam. Ayu suaranya tenggelam di antara bunyi hujan dan desau angin. Pasar sudah tutup, hanya lampu-lampu redup dari warung kopi yang masih terbuka. Nur berdiri di tepi jalan, menatap ke arah warung soto Pak Suroyo. Lampunya masih menyala, cahaya kuning temaram menyorot tirai plastik di pintu. Dari luar, warung itu tampak biasa saja, seperti pagi-pagi sebelumnya. Meja panjang, kursi kayu, dan siluet Pak Suroyo yang sibuk membereskan mangkuk. Tapi malam itu, Nur merasakan sesuatu yang aneh. Dadanya sesak, pikirannya dipenuhi bayangan yang sulit dijelaskan. Ia melangkah lebih dekat, namun berhenti beberapa meter dari pintu. Ada rasa mual yang tiba-tiba muncul, seakan tubuhnya menolak untuk masuk. Ia menunduk, mencoba menenangkan napas, lalu berbalik menuju kos. Di tangannya, ponsel kembali bergetar tetapi bukan dari Ayu. Hanya notifikasi grup kuliah. Nur membuka pintu kamarnya dengan perasaan bercampur, cemas, bingung, dan seakan dihantui bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, matanya menatap kosong pada jendela yang berembun. Hujan turun lebih deras, menutupi suara-suara kecil di luar. Di tengah keheningan itu, satu pertanyaan menggema di benaknya. Di mana Ayu sekarang? Nur menggenggam ponsel, menatap layar kosong, berharap ada pesan balasan yang masuk, namun hanya Sepi yang menjawab. Ia merasa malam itu menjadi lebih panjang dari biasanya, seperti waktu sengaja memperlambat langkahnya untuk menambah kegelisahan. Dan ketika akhirnya ia berbaring, matanya tak juga terpejam sebab bayangan warung soto dalam gelap terus menghantui pikirannya. Nur menatap warung itu dalam benaknya, cahaya lampu kuningnya menembus tirai hujan. Dari balik kaca, seolah sepasang mata sedang mengamati, menembus kegelapan. Rasa tidak enak di dada semakin kuat, membuatnya terjaga hingga larut malam. Ia menutup wajah dengan bantal, tetapi gambaran itu tetap muncul. Bayangan Ayu yang berjalan menuju warung dan tak pernah kembali. Nur memejamkan mata, berharap besok pagi semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Nur menatap candan ke arah warung soto Pak Suroyo dalam kegelapan, dan perasaan tidak enak itu semakin menyusuk. Pagi berikutnya, Wonosobo seakan terbangun dengan kabar yang lebih cepat menyebar daripada matahari yang enggan menampakkan diri. Di kos-kosan, di pasar, di kampus, bisik-bisik tentang Ayu yang belum pulang bergema dari mulut ke mulut. Katanya terakhir sama Nur, ya? Begitu bunyi pertanyaan yang berulang kali singgah di telinga Siti Nurhayati. Nur hanya bisa menunduk, suaranya tercekat setiap kali diminta menjawab. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tatapan-tatapan iba, tatapan ingin tahu, dan tatapan yang seolah-olah menuduh diam-diam. Di halaman kampus, papan pengumuman yang biasanya penuh poster kegiatan kini ditempeli kertas baru. Foto Ayu dengan senyum yang akrab, di bawahnya tulisan besar, hilang. Mahasiswa berkumpul, sebagian serius bertanya, sebagian hanya penasaran. Nur berdiri agak jauh, merasa dadanya sesak. Ia tak tahu harus menenangkan diri dengan cara apa, karena setiap sudut mengingatkannya bahwa ia adalah orang terakhir yang mendapat pesan dari Ayu. Ponselnya digenggam erat, seolah masih ada harapan tanda centang dua itu berubah biru. Tapi layar tetap diam, sama diamnya dengan langkah Ayu yang tidak pernah terdengar lagi di lorong kos. Di rumah Pak Rahmat dan Ibu Sulastri, suasana jauh lebih berat. Poster-poster yang sama digandakan dan dibawa oleh warga untuk ditempel di tiang listrik, di papan informasi kelurahan, bahkan di depan mushola. Ibu Sulastri tak berhenti menangis. Matanya bengkak, suaranya serak. Pak Rahmat berusaha tegar. Berdiri di beranda sambil menggenggam foto putri sematawayangnya. Nur datang membawa beberapa lembar poster, namun tak sanggup berkata apa-apa. Hanya air mata yang menetes tanpa izin, membuat kertas di tangannya lembab. Nur Ayu di mana, nak? Tanya Ibu Sulastri dengan suara peka. Nur menggigit bibir, mencoba menjawab, tapi kalimat tak pernah terbentuk.
Sementara itu, di pasar Wonosobo, obrolan ibu-ibu yang biasanya seputar harga cabai dan beras, kini berubah menjadi dugaan-dugaan yang tak pasti. Apa jangan-jangan diculik? Atau kabur ikut temannya? Ada pula yang menoleh ke arah warung soto di sudut pasar, bergumam, "Terakhirkan katanya ke sana." Bisikan itu makin lama makin nyaring, sampai-sampai telinga Nur terasa panas setiap kali ia melintas. Wartawan lokal pun berdatangan, kamera menggantung di leher, pertanyaan bertubi-tubi. "Mbak, Anda kan sahabatnya? Kapan terakhir kali kontak? Apa ada masalah sebelumnya?" Nur tak kuasa menjawab. Air matanya kembali pecah di depan khalayak. Di antara keramaian itu, seorang polisi muda berdiri agak jauh mengamati. Namanya Bribda Aditya. Seragamnya masih tampak baru, tetapi sorot matanya serius, menandakan ia tidak sekadar hadir untuk formalitas. Ia mencatat hal-hal kecil, arah jalan yang disebutkan warga, jam terakhir Ayu terlihat, bahkan ekspresi wajah Pak Suroyo ketika namanya disebut dalam obrolan. Nur sempat menoleh melihat sosok itu, tapi tidak menyadari betapa penting peran polisi muda itu kelak. Aditya sendiri tahu langkahnya kali ini bukan sekadar pekerjaan, ada beban masa lalu yang membuatnya tak bisa lagi mengabaikan firasat. Sore menjelang, warga kembali berkumpul di dekat balai kelurahan, membicarakan rencana pencarian. Nur berdiri di tengah lingkaran, matanya sembab. Pak Rahmat berdiri di sampingnya, suara parau. "Siapapun yang melihat anak saya, tolong kabari." Semua orang menunduk, lalu mengangguk pelan. Dari kejauhan suara motor lewat dan kabut tipis mulai turun lagi menyelimuti kota kecil itu. Nur merasakan perasaan aneh, seolah kabut itu bukan hanya fenomena alam, melainkan tirai yang sedang menutupi sesuatu yang kelam di baliknya. Hari itu berakhir tanpa jawaban. Tetapi ada satu kalimat yang terus diulang-ulang oleh warga. Terakhir, Ayu terlihat berjalan ke arah warung soto itu. Setiap kali kalimat itu muncul, jantung Nur berdegup lebih keras, seolah tubuhnya ingin menolak kenyataan yang disodorkan. Ia memejamkan mata, berharap semua hanya kabar salah, tetapi ingatan terakhir pesan Ayu di layar ponselnya terus menghantui. Ketika malam datang, dan lampu-lampu jalan menyala redup di tengah kabut, Bribda Aditya berdiri sendirian di seberang jalan pasar. Pandangannya menatap lurus ke papan kayu tua dengan tulisan sederhana, "Warung Soto Pak Suroyo." Lampu kuning di dalam warung bergetar pelan, bayangan bergerak samar di balik tirai plastik. Dan dalam sorot matanya, mulai muncul sesuatu yang berbeda, keraguan yang berubah menjadi kecurigaan, lalu menjadi tekad. Aditya mengangkat kepalanya, menatap lebih lama, seolah ingin menembus kabut dan menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik tembok warung itu. Malam merayap pelan di Wonosobo, membawa gerimis yang jatuh tanpa henti sejak sore. Di kamar kosnya, Nur masih duduk memeluk lutut di ranjang, matanya sembab. Bayangan pesan terakhir Ayu terus berputar di kepalanya. "Aku ke warung duluan, Nur," begitu kira-kira bunyinya. Ia menggigit bibir, merasakan perih bercampur takut. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah Ayu muncul lagi, kali ini diselimuti kabut yang lebih pekat. Nur akhirnya bangkit, menyalakan lampu kecil, mencoba menulis catatan untuk mengalihkan pikiran. Tetapi pena berhenti di tengah kalimat, dadanya kembali sesak. Ia tahu, malam ini ia tidak bisa tidur. Di sisi lain kota, Bribda Aditya melangkah sendirian menuju pasar yang sudah sepi. Lampu jalan berpendar samar, memantul di jenangan air. Sepatu botnya menimbulkan bunyi ceklek-ceklek saat menginjak paving basah. Hatinya penuh firasat, seolah langkah kakinya digiring menuju satu tempat yang sama. Warung Soto Pak Suroyo. Dari jauh, warung itu terlihat asing meski begitu familiar. Tirai plastik bergoyang tertiup angin, lampu kuning di dalam bergetar pelan. Aditya berhenti sejenak, merasakan hawa dingin menyusup tulang, lalu menarik napas panjang. Ia tahu ia datang bukan sekadar sebagai polisi, tetapi juga sebagai seorang manusia yang ingin menebus kesalahan lalu kesalahan yang pernah membuat seorang korban tak sempat diselamatkan hanya karena ia ragu mengambil keputusan. Nur, yang tak sanggup menahan kecemasan, akhirnya keluar kos. Payungnya terbuka, menahan rintik hujan yang makin rapat. Jalanan sepi, hanya ada suara air yang menetes dari talang rumah. Ia melangkah tanpa arah, hingga sadar dirinya sudah mendekati pasar. Dari kejauhan,
Ia melihat sosok berseragam polisi berdiri di depan warung soto. Cahaya lampu membuat bayangan tubuh itu memanjang ke jalan becek. Nur mengenali siluet Aditya. Hatinya bergetar, ada rasa aman sekaligus rasa takut. Aman karena ia tidak sendirian, takut karena itu berarti firasatnya benar. Sesuatu di tempat itu memang tidak wajar. Pak Suroyo terlihat sedang membereskan meja. Ia berjalan mondar-mandir, merapikan mangkuk, mengangkat bangku, lalu duduk sebentar di kursi dekat pintu. Dari luar, wajahnya tampak biasa saja, datar, tak menunjukkan tanda kelelahan atau resah. Tapi justru itulah yang membuat Nur merinding. Bagaimana mungkin seorang manusia tetap tenang ketika seluruh kota sedang gempar mencari seorang gadis yang terakhir kali dikabarkan menuju tempatnya? Nur ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia bersembunyi di balik tiang listrik, menatap dengan mata lebar. Aditya melangkah masuk perlahan, menyapa singkat. Malam, Pak. Suaranya datar, tetapi matanya tajam. Pak Suroyo menoleh, membalas singkat. Malam. Tak ada basa-basi lain. Aditya memperhatikan gerak-geriknya, dari cara tangannya menaruh sendok hingga bagaimana ia menghela napas. Dalam keheningan warung, Aditya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sehelai kain kecil, tercecer di dekat kaki meja. Ia memungutnya, menatap motif bunga kecil di ujung kain. Hatinya berdesir, ia pernah melihat pola itu. Ingatannya melayang ke poster Ayu yang ditempel di papan kampus, blas biru muda dengan pola serupa. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia menahan diri. Ia tahu langkah ceroboh bisa menghancurkan semua. Aditya menyelipkan kain itu ke dalam kantong plastik kecil, memasukkannya ke saku. Saat ia keluar dari warung, ponselnya bergetar pesan singkat dari atasannya. Jangan terburu-buru. Kita butuh bukti kuat. Jangan gegabah. Ia menghela napas, menutup layar. Sementara itu, Nur yang melihat dari jauh merasa semakin cemas. Kakinya kaku, sulit digerakkan, seolah tanah menahannya. Tatapannya jatuh pada wajah Pak Suroyo yang sesaat menoleh keluar. Dalam sorot lampu kuning itu, matanya tampak kosong, dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Nur akhirnya memaksa diri berjalan pulang, tapi langkahnya lemah, seperti tak lagi berpijak. Sesampainya di kamar, ia bersandar di dinding, tubuhnya gemetar. Ayu, bisiknya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah karena ia merasa membiarkan sahabatnya pergi sendirian. Di luar, hujan makin deras, mengetuk-ngetuk jendela seperti suara yang memanggil. Nur menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tak tahu bagaimana besok akan dijalani, karena bayangan Ayu semakin sulit dihapus dari benaknya. Aditya di sisi lain berdiri di bawah lampu jalan, menatap warung soto yang kini tertutup tirai plastik. Hatinya bergejolak, bukti kecil sudah ada di tangannya, tapi atasan memintanya menunggu. Ia menggenggam kantong plastik itu erat-erat, menatap ke langit yang gelap. Kali ini aku tidak akan gagal, bisiknya lirih. Rintik hujan jatuh ke topi seragamnya, mengalir di pipi seperti air mata yang ia tahan. Di balik kabut dan hujan, warung itu berdiri biasa-biasa saja, namun bagi Aditya dan Nur, malam itu meninggalkan tanda yang jelas. Ada sesuatu yang kelam tersembunyi di dalamnya. Nur menatap melihat cahaya lampu dari balik jendela warung, dan matanya bertemu dengan tatapan dingin Pak Suroyo yang seolah tahu lebih banyak daripada yang diungkapkan. Pagi yang diselimuti kabut tipis itu terasa berbeda bagi Nur. Di kos-kosan, ia duduk sambil menatap layar ponsel yang tetap sunyi, lalu sebuah panggilan masuk mengagetkannya. Suara dari kepolisian memintanya hadir untuk memberi keterangan. Jantungnya berdetak cepat, tangan gemetar mematikan panggilan. Seumur hidup, ia tak pernah membayangkan duduk di ruang interogasi, apalagi untuk perkara sahabatnya sendiri. Dengan langkah berat, ia berangkat, membawa seserkah harapan bahwa mungkin kesaksiannya bisa menyingkap sesuatu atau setidaknya memberi jawaban kecil untuk keluarga Ayu yang hancur. Di markas polisi, suasana dingin menyambut. Lampu neon putih membuat ruangan tampak semakin kaku. Kursi besi yang dingin menempel ke kulit Nur, membuatnya makin gugup. Bribda Aditya menatapnya dari seberang meja. Matanya serius, namun nadanya berusaha tenang. Tenang saja, Mbak. Kami hanya butuh cerita dari awal, katanya lembut. Nur mencoba menarik napas dalam, lalu perlahan mengisahkan percakapan terakhirnya dengan Ayu, pesan singkat, janji untuk bertemu, dan perasaan bersalah yang terus menghantui.
Setiap kata yang keluar membuat dadanya terasa sesak, seolah ia sedang mengulang kehilangan itu lagi. Di saat bersamaan, pintu terbuka. Pak Suroyo masuk dengan langkah pelan. Wajahnya datar, tak terlihat gelisah sedikit pun. Ia duduk di kursi lain, menyilangkan tangan di atas meja. Aditya beralih padanya, menanyakan hal-hal sederhana. Jam tutup warung, siapa yang datang malam itu? Jawabannya singkat, hampir tanpa ekspresi. Namun Nur yang duduk tak jauh darinya merasakan ada yang janggal. Tatapannya dingin, seolah menembus dinding ruangan, tidak pernah benar-benar bertemu mata dengan siapapun. Percakapan berlangsung datar sampai satu momen. Aditya bertanya, "Apakah Bapak mengenal Ayu Lestari?" Pak Suroyo tersenyum samar, lalu menjawab, "Oh, yang suka pakai blas biru muda dengan pola bunga itu." Seketika ruangan hening. Nur terperanjat, karena pola itu memang milik blus Ayu yang terakhir kali dipakainya, tetapi bagaimana mungkin seorang pemilik warung ingat detail pakaian seorang pelanggan di malam ketika semua orang panik? Aditya menatap tajam, mencatat setiap kata. Hatinya berdegup, karena inilah celah yang ia cari. Nur meremas ujung jilbabnya, tubuhnya bergetar. Rasanya ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan. Aditya menkondongkan tubuh ke depan, mencoba menggali lebih jauh. "Dari mana Bapak tahu?" Tanyanya tegas. Pak Suroyo mendengus pelan, lalu mengalihkan topik. Ia berkata kabur, seakan tak pernah sadar telah menyebut sesuatu yang tidak pantas ia ketahui. Seorang kolega Aditya buru-buru menyela, mengatakan bahwa pemeriksaan cukup, jangan menekan terlalu keras. Kita butuh bukti nyata, katanya. Aditya menahan amarah, mengingat bagaimana di masa lalu ia pernah kehilangan kesempatan karena ragu, karena mengikuti aturan kaku. Di luar ruangan, Nur berjalan lemas. Rasanya seluruh tubuhnya kehilangan tenaga. Ia merasa percuma sudah datang, merasa semakin bersalah karena tak bisa menyelamatkan sahabatnya. Namun Aditya mendekat, suaranya tenang, "Terima kasih, kesaksianmu sangat penting." Kata-kata itu sedikit mengurangi beban di pundak Nur. Untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang benar-benar berjuang untuk Ayu, bukan sekadar mengikuti prosedur. Sementara itu, Pak Suroyo meninggalkan kantor polisi dengan wajah tetap datar. Tidak ada rasa takut atau panik, justru ada ketenangan yang membuat bulu kuduk merinding. Di kejauhan, Aditya berdiri tega, memperhatikan punggungnya hingga menghilang. Dalam hatinya ia bertekad, kali ini ia tidak boleh kalah oleh keraguan, karena di balik kalimat kecil yang terungkap, ia yakin ada kebenaran besar yang sedang disembunyikan. Sore itu, langit kembali mendung. Nur berjalan pulang dengan langkah gontai, pikirannya masih terjebak di ruang putih dengan lampu neon yang kejam. Bayangan wajah Ayu muncul lagi, kini berdiri di samping kursi kosong seolah menunggu. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati, tapi firasat buruk semakin menguat. Ketika malam tiba, Nur kembali teringat detail kecil dari ruangan itu. Senyum samar Pak Suroyo yang dingin, kalimatnya tentang belas bunga, dan tatapan Aditya yang seolah menembus kabut. Nur berbaring, matanya tak bisa terpejam. Di kepalanya, satu pertanyaan berputar tanpa henti, bagaimana mungkin seorang pria yang hanya pemilik warung tahu persis apa yang dikenakan Ayu malam itu? Dan pertanyaan itu, tanpa ia sadari, akan menjadi kunci bagi hari-hari yang lebih kelam ke depan. Aditya berdiri tegak, matanya tak berkedip. Lalu berkata dalam hati, "Anda telah melihat Ayu malam itu, bukan?" Kabar itu menyebar lebih cepat daripada kabut yang turun di lembah Wonosobo. Di sudut-sudut pasar, di ganggang sempit, sampai di beranda rumah, orang-orang berbisik-bisik bahwa ada seseorang yang menuduh Pak Suroyo terlibat dalam hilangnya Ayu. Wajah Nur kembali jadi pusat perhatian. Setiap langkahnya ke kampus seperti disorot banyak mata. "Dia kan teman terakhir yang kontak sama Ayu," begitu desas-desus yang menusuk telinganya. Nur menunduk, tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus, seperti sedang berjalan di atas jalan yang berguncang. Di pasar, ibu-ibu yang biasanya sibuk menawar harga cabai kini membicarakan gosip yang sama. Ada yang menggeleng tak percaya, ada yang mengangguk-angguk yakin. Wartawan lokal berkumpul di warung kopi, mengetik cepat di laptop, kamera tergantung di bahu. Mereka haus akan berita, menulis judul-judul yang memancing emosi. Nur yang lewat di dekat mereka langsung disekar pertanyaan. "Mbak Nur, apakah benar terakhir bertemu dengan korban? Apakah Anda mencurigai seseorang?" Nur mencoba bicara,
tapi air matanya tumpah sebelum kata-kata bisa keluar. Ia menutup wajah dengan jilbab, berlari menjauh. Di rumah Pak Rahmat dan Ibu Sulastri, suasana semakin mencekam. Poster wajah Ayu masih menempel di dinding, kini warnanya sudah mulai pudar terkena hujan. Ibu Sulastri duduk di kursi rotan, tubuhnya lemah, hanya sesekali menghela napas panjang yang berat. Pak Rahmat berusaha tegar, namun mata merahnya membongkar penderitaan yang tak terucap. Mereka mendengar kabar gosip itu, dan hatinya seperti ditusuk berkali-kali. Mengapa mereka malah berdebat di luar sana, sementara anak saya belum kembali? Ukapnya parau. Nur yang hadir tak kuasa menahan tangis, merasa semua beban kesalahan jatuh ke pundaknya. Bribda Aditya mungkul di tengah keramaian itu. Tubuhnya tegak, wajahnya serius, namun nada suaranya tetap tenang. Ia menenangkan Nur, melindunginya dari pertanyaan-pertanyaan tajam wartawan. Biarkan dia istirahat, jangan ditekan, katanya singkat tapi tegas. Wartawan terdiam sesaat, lalu kembali menulis dengan cara mereka sendiri. Aditya tahu betul, sekali informasi salah keluar, akan sulit dikendalikan. Namun ia juga sadar, waktunya hampir habis. Tekanan dari atasan makin keras, desakan warga makin bising, dan perasaan bersalahnya di masa lalu terus menghantui. Sore hari, keramaian pecah lagi ketika sebuah kabar baru menyebar. Ada barang milik Ayu yang ditemukan tidak jauh dari warung soto Pak Suroyo. Seorang pemuda yang sedang mencari kayu bakar menemukannya sebuah tas kecil berwarna coklat muda, basah oleh hujan, tetapi di dalamnya masih ada buku pola dan potongan kain yang dikenali teman-teman Ayu. Barang itu segera jadi bukti yang diperbincangkan. Warga berkumpul, suara gaduh tak terbendung. Bukti nyata, teriak seseorang. Sudah jelas, sambung yang lain. Namun sebagian tetap ragu, takut menuduh tanpa dasar kuat. Nur berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya gemetar. Tangannya hampir tak sanggup memegang tas itu ketika polisi menunjukkannya padanya. Ia mengangguk pelan, memastikan bahwa itu benar milik Ayu. Air matanya jatuh membasahi pipi. Kerumunan makin gaduh. Beberapa orang berteriak meminta agar Pak Suroyo segera ditangkap. Tetapi Aditya menenangkan situasi. Kita butuh proses hukum, jangan main hakim sendiri, katanya lantang. Warga sebagian mendengar, sebagian lainnya masih bersuara keras. Malam turun, membawa kabut lebih pekat. Nur kembali ke kos dalam keadaan letih, tubuhnya nyaris roboh. Di kamar, ia menyalakan lampu kecil, lalu menutup wajah dengan bantal. Tangisnya pekah lagi, kali ini bercampur doa yang lirih. Dalam tidur yang setengah terjaga, ia bermimpi melihat Ayu duduk di salah satu kursi warung soto tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang dalam kabut. Nur terbangun dengan tubuh dingin, keringat berkukuran di keningnya. Mimpi itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Kabut di luar begitu tebal, menelan suara jalanan, menelan cahaya lampu jalan yang redup. Nur merasakan firasat aneh, seakan sahabatnya ingin menyampaikan pesan. Dan perasaan itu membuatnya sadar. Hari-hari berikutnya akan lebih berat, karena kebenaran yang disembunyikan belum sepenuhnya keluar ke permukaan. Malam itu, Nur menutup mata dengan doa. Tetapi di hatinya hanya ada satu bayangan Ayu yang tersenyum lalu hilang di balik kabut Wonosobo. Ruang sidang pagi itu penuh sesak. Bangku kayu berderet-deret terisi oleh warga yang datang bukan hanya untuk menyaksikan jalannya persidangan, tetapi juga untuk mencari jawaban atas hilangnya seorang gadis yang dulu begitu akrab bagi banyak orang. Di tengah keramaian itu, Nur duduk dengan tangan terlipat erat di pangkuan, tubuhnya kaku. Nafasnya pendek-pendek, dada terasa sesak, seakan setiap detik yang lewat menambah beban di pundaknya. Ia menunduk, namun suara-suara riuh tak bisa diredam. Bisikan, komentar, bahkan helaan napas berat dari mereka yang sudah lama menunggu kebenaran. Di hadapannya, Pak Suroyo duduk dengan wajah datar. Matanya tidak memandang siapapun, seakan tembok putih di sekeliling ruangan lebih menarik daripada tatapan puluhan pasang mata yang tertuju padanya. Jaksa mulai mengajukan pertanyaan. Hakim mengetuk palu beberapa kali untuk menenangkan ruangan. Saksi-saksi dipanggil satu persatu, termasuk Pak Rahmat dan Ibu Sulastri. Suara Ibu Sulastri pecah ketika menceritakan bagaimana putrinya terakhir kali pamit. Tangisnya menggungkang ruangan, membuat banyak orang menunduk haru. Nur yang mendengar hanya bisa menutup mulut dengan kedua tangannya,
menahan isakan yang tak bisa lagi disembunyikan. Bribda Aditya berdiri di dekat pintu, memperhatikan setiap detail. Sorot matanya tajam, tubuhnya tegang, seolah siap mencatat sekecil apapun yang bisa menjadi celah. Ingatannya melayang pada malam ketika ia menemukan potongan kain bermotif bunga bukti kecil yang kini menjadi bagian dari berkas perkara. Ia tahu, momen hari itu adalah titik balik antara kebenaran yang akan terungkap atau kembali terkubur oleh keraguannya sendiri. Ketika tiba giliran Pak Suroyo bicara, ruangan mendadak sunyi, semua mata menatapnya, semua telinga menajam. Ia memulai dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Saya tidak ingat, katanya. Suasana sejenak kacau, orang-orang mulai berbisik lagi. Hakim menegurnya, meminta ia menjawab dengan jelas. Lalu perlahan nada suaranya berubah. Ia menatap lurus ke depan, lalu berkata lebih tegas. Malam itu, Ayu datang, dan dia tidak pernah keluar warung itu hidup-hidup. Sekejap, ruangan seakan membeku. Beberapa orang menutup mulutnya, ada yang terpekik, ada yang menangis keras. Nur jatuh terduduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh deras tanpa bisa dikendalikan. Kata-kata itu menangkap di hatinya seperti paku yang berkarat, menimbulkan luka yang tak mungkin sembuh. Pak Rahmat memeluk istrinya yang pingsan di pangkuan. Jerit tangisnya memenuhi ruangan. Jaksa mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan lebih rinci. Pak Suroyo akhirnya menjelaskan bagaimana ia melakukannya, detail yang membuat bulu kuduk merinding. Kata-katanya dingin, tanpa penyesalan, seolah ia sedang menceritakan sesuatu yang biasa. Wartawan mencatat cepat, kamera berkedip-kedip. Nur menutup telinganya, tetapi suara itu tetap menembus, bergema di kepalanya. Di tengah keheningan yang tegang, Aditya memperhatikan dengan seksama. Ada sesuatu yang mengganggunya. Karapak Suroyo menjawab, detail yang ia pilih untuk ceritakan, dan hal-hal yang justru ia hindari. Seolah ada bagian yang sengaja dihapus, disimpan untuk dirinya sendiri. Aditya mencatat, hatinya berdegup. Ia merasakan insting lamanya kembali, insting yang dulu pernah ia abaikan dan membuat seorang korban hilang. Kali ini, ia tak ingin mengulanginya. Persidangan itu berakhir dengan kegaduhan. Warga berebut keluar, beberapa berteriak marah, beberapa berdoa lirih, dan sebagian lain hanya terpaku dalam diam. Nur dipapah oleh seorang kerabat, matanya kosong, tubuhnya masih gemetar. Di luar gedung, langit mendung, kabut mulai turun, menambah berat suasana. Aditya berdiri di tangga memandang kerumunan. Telinganya masih mengingat jelas kalimat dingin yang keluar dari mulut Suroyo, tapi hatinya menolak percaya itu adalah keseluruhan cerita. Ada sesuatu yang tidak diungkapkan, sesuatu yang disembunyikan. Ia menggenggam buku catatannya erat, seolah di dalamnya tersimpan janji yang harus ditepati, bahwa ia tidak akan berhenti di sini. Dan ketika ia menutup buku catatannya, matanya menatap kosong ke arah jalanan yang mulai diselimuti kabut. Nur menangis di pelukan keluarganya, sementara Suroyo digiring keluar dengan wajah tetap tenang. Tetapi di benak Aditya, satu kalimat terus berulang, membakar semangatnya yang hampir padam. Suroyo memang mengaku, tapi ia merasa ada orang lain yang masih bersembunyi di balik semua ini. Aditya tiba-tiba menemukan kesaksian yang hilang, tanda bahwa orang lain terlibat. Hari itu udara di Wonosobo seakan lebih padat dari biasanya. Dari pagi, orang-orang sudah berbondong-bondong menuju pengadilan negeri, memenuhi halaman hingga ke jalan depan. Spanduk kecil bertuliskan doa dan harapan digenggam erat oleh beberapa warga, sementara yang lain hanya berdiri dengan wajah muram. Di dalam ruang sidang, bangku kayu kembali penuh sesak, suara bisik-bisik berkampur dengan derap langkah wartawan yang sibuk menyiapkan kamera. Nur duduk di barisan tengah, kedua tangannya meremas jilbabnya, matanya tak berani menatap ke arah depan. Pak Rahmat dan Ibu Sulastri berada di sisi lain, tubuh mereka lemah, namun tatapan tetap terpaku. Sejak semalam mereka tak bisa tidur, menunggu hari ini dengan hati yang sudah habis digerus rasa sakit. Ketika hakim memasuki ruangan, suara palu terdengar nyaring. Semua orang terdiam, hanya suara napas dan detak jantung masing-masing yang terasa mengisi ruang. Hakim Santoso membuka berkas. Suaranya berat, setiap kata seolah menambah beban udara di ruangan itu. Pak Suroyo berdiri di kursi terdakwa. Wajahnya tetap datar, bahkan ada sebersit senyum tipis yang tak bisa ditafsirkan. Sejak awal persidangan, ia jarang menunjukkan emosi. Dan hari ini,
Ketika semua orang menunggu putusan, ketenangan itu justru semakin mengusik hati. Hakim mulai membacakan keputusan, bukti-bukti yang cukup, kesaksian yang menguatkan, dan pengakuan terdakwa sendiri. Kalimat demi kalimat menggema di ruangan, menutup semua keraguan. Dengan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Suroyo. Suara hakim bergema, palu diketukkan. Seisi ruang meledak dalam reaksi beragam. Ada yang berteriak lega, ada yang menangis keras, sebagian hanya terdiam, menahan emosi yang tak bisa dilukiskan. Wartawan bergegas keluar, menyampaikan kabar ke dunia luar, sementara di dalam, Ibu Sulastri roboh di pelukan suaminya, tangisnya pecah tak terkendali. Nur menunduk dalam-dalam, air matanya menetes tanpa henti, hatinya berdesir antara lega dan luka. Namun di kursi terdakwa, Suroyo tetap tenang. Ia menatap ke depan, kemudian mengucapkan kalimat singkat yang membuat suasana semakin mencekam. Saya tidak akan banding. Tidak ada penyesalan dalam suaranya. Tidak ada ketakutan. Justru, ketenangan itu membuat banyak orang bergidik. Mengapa seseorang yang baru saja dijatuhi hukuman mati bisa begitu tenang? Pertanyaan itu menggantung di kepala banyak orang, termasuk Aditya yang berdiri tegak di belakang ruangan. Bagi Aditya, ketenangan itu bukan hanya tanda kepasrahan, tapi juga mungkin menyimpan rahasia. Instingnya berteriak bahwa ini belum selesai. Ia memandangi wajah Suroyo lebih lama, mencari celah dari setiap gerakan kecil, namun yang ditemuinya hanyalah tatapan kosong, seakan lelaki itu menyimpan sesuatu jauh di dalam dirinya. Sementara warga di luar bersorak, Aditya justru merasa dadanya semakin berat. Ketika sidang usai, kerumunan di luar gedung lebih besar dari sebelumnya. Suara klakson, teriakan, dan doa bercampur menjadi satu. Di antara lautan manusia itu, Nur berjalan tertatih keluar, ditemani kerabatnya. Pak Rahmat menggandeng istrinya yang hampir pingsan, sementara wartawan terus mengejar dengan pertanyaan. Aditya menjaga jarak, tetapi matanya menyapu kerumunan. Di sudut ruangan tadi, ia sempat melihat seseorang yang tidak dikenal berdiri tegak di belakang, mengamati sidang tanpa bersuara. Tatapannya dingin, lalu menghilang begitu palu diketukkan. Dan kini, saat Aditya menatap ke halaman pengadilan yang riuh, ia kembali menangkap sosok itu di antara kerumunan. Seorang pria dengan wajah samar, berdiri seolah menunggu sesuatu, lalu perlahan melangkah pergi. Aditya membeku, rasa curiga mengalir deras di nadinya. Ia tahu firasatnya tidak keliru, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Putusan mati untuk Suroyo mungkin menutup lembaran hukum, tapi bukan berarti menutup lembaran kebenaran. Dalam hati, ia berjanji akan terus menyelidiki, karena ia merasakan masih ada bayangan gelap yang belum tersentuh cahaya. Dan di tengah sorak-sorai orang banyak yang merasa lega, Aditya berdiri diam, pandangannya tertuju pada sosok yang semakin jauh di antara kabut sore. Dalam sekejap, ia sadar. Perjalanan mencari kebenaran ini masih panjang. Pada saat itu Aditya bertemu dengan tatapan samar seorang pria asing di sudut ruang sidang. Malam setelah persidangan, kota Wonosobo kembali tenggelam dalam kabut tebal. Dari jendela kosnya, Nur menatap keluar, melihat jalanan yang sepi dan lampu jalan yang temaram samar-samar diselimuti kabut. Ia duduk di tepi ranjang dengan lilin kecil menyala di atas meja. Di depannya, foto Ayu tersenyum di bingkai sederhana, dihiasi bunga kertas yang layu karena kelembapan udara. Nur menundukkan kepala, bibirnya bergetar membaka doa lirih. Air matanya mengalir pelan, bukan lagi tangisan keras, melainkan aliran sunyi yang tak terbendung. Dalam cahaya lilin, wajahnya tampak rapuh, tetapi juga ada seberkas ketabahan yang lahir dari luka. Di hatinya, Nur tahu, putusan pengadilan tak benar-benar mengembalikan apapun. Ayu tetap tak kembali, dan lubang kehilangan itu akan terus ada. Ia mengingat percakapan terakhir tentang butik kecil, tentang mimpi sederhana yang kini hanya jadi kenangan. Suara Ayu masih bergema di kepalanya. Kita kasih nama apa, Nur? Pertanyaan itu kini tinggal menggantung tanpa jawaban. Nur merapatkan selendang, merasakan dingin merayap dari jendela. Kabut yang turun seolah membawa bisikan masa lalu yang tak kunjung reda. Bribda Aditya berdiri di luar kos. Tubuhnya tegak, wajahnya teduh meski bayangan kegelisahan jelas terlihat. Ia baru saja kembali dari kantor, membawa tumpukan catatan. Tatapannya serius, tetapi ada juga kelelahan yang ia sembunyikan. Nur membuka pintu, dan keduanya bertemu pandang.
Tak ada kata panjang yang terucap, hanya sepotong kalimat singkat darinya, kasus ini belum selesai. Nur menatapnya lama, matanya basah, tetapi di balik itu ada rasa percaya. Keheningan di antara mereka terasa lebih nyaring daripada kata-kata. Keduanya berdiri di beranda, menatap jalan yang diselimuti kabut. Suara serangga malam bercampur dengan bunyi rintik hujan yang mulai turun lagi. Aditya merogoh sakunya, memperlihatkan selembar kertas lusuh hatatan tentang nama-nama yang pernah disebut samar oleh Suroyo namun tak masuk dalam berkas resmi. Aku akan terus mencari, katanya lirih, hampir seperti janji pada dirinya sendiri. Nur hanya mengangguk, tangannya meremas ujung selendangnya. Ia sadar, keberanian tak selalu berarti teriakan besar. Kadang ia hadir dalam bentuk tekad sunyi yang tak pernah padam. Di kamar, lilin masih menyala di depan foto Ayu. Nur masuk kembali, menambah bunga segar di vas kecil. Ia menyeka air matanya, lalu tersenyum samar pada foto itu. Aku akan menjaga mimpi kita, Ayu, bisiknya. Di luar, Aditya berjalan perlahan meninggalkan kos. Bayangan tubuhnya memanjang di antara kabut, lalu menghilang di tikungan jalan. Namun langkahnya tegap, membawa keyakinan bahwa cahaya kecil masih bisa menembus gelap. Kabut semakin pekat malam itu, menelan suara-suara, menelan lampu-lampu jalan. Tetapi di warung kopi ujung gang, sebuah lampu minyak kecil menyala. Cahayanya bergetar tertiup angin. Nur menatap ke arah sana dari jendela, seolah melihat tanda bahwa masih ada harapan. Cahaya kecil itu seperti isyarat bahwa dalam kegelapan yang tak menentu, selalu ada nyala manusia yang bertahan. Nur duduk di tepi ranjang, merasakan keheningan malam. Ia tahu hidup tak akan kembali sama, tetapi ia juga tahu keberanian untuk mengingat dan menjaga kebenaran adalah bentuk lain dari keadilan. Suara hujan di atap, kabut yang merapat, dan bayangan sahabat yang hilang menjadi bagian dari dirinya. Ia memejamkan mata, membiarkan hati berbisik. Keadilan mungkin tak sempurna, tapi selama ada yang berani menyalakan cahaya, kegelapan takkan pernah benar-benar menang. Dan ketika jam di dinding berdetak menuju tengah malam, Nur masih menatap jendela. Dari kejauhan, lampu warung kopi itu tetap menyala, menembus kabut yang kian pekat. Nur tersenyum kecil, menyadari bahwa meski Ayu telah tiada, keberanian untuk menjaga mimpi dan mencari kebenaran tetap hidup. Aditya melangkah pergi dalam kabut, meninggalkan jejak samar, tetapi juga janji yang belum selesai. Nur menyadari bahwa keadilan hukum dapat mengakhiri suatu perkara, namun keserakahan dan kekuasaan masih bersembunyi, menggu bukan menghadap. Kabut Wonosobo yang menutup malam seakan menyimpan semua jejak duka, namun juga meninggalkan cahaya kecil yang tetap bertahan. Dari lilin di kamar Nur hingga lampu minyak di warung kopi, kita belajar bahwa dalam setiap kehilangan selalu ada ruang untuk harapan. Kisah ini mengingatkan betapa mudah manusia tersesat oleh nafsu, kekuasaan, dan keserakahan, tetapi juga betapa berharganya keberanian kecil yang lahir dari hati tulus. Keadilan mungkin tidak pernah sempurna, namun kasih sayang, penyesalan yang jujur, dan tekad untuk memperbaiki diri adalah jalan menuju cahaya. Seperti lampu sederhana yang berkelip di tengah kabut, sebuah tindakan baik yang mungkin tampak kecil mampu menuntun kita melewati gelap paling pekat dalam hidup. Luangkan sejenak untuk merenungkan hadiah cinta diam-diam di sekitar kita, dan bila kisah ini menyentuh hati, semoga hangatnya bisa Anda bagikan kepada mereka yang tengah membutuhkan.